zamanı. İstikamet Kunuri. Hai everyone, kami Tiana. Sekarang aku mau mereview film yang berjudul Ayla the Daughters of War. Film ini film dokumenter dari Turki dan Korea. Dia itu menceritakan tentang perang antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Alur film ini tuh dia itu panjang banget ya, karena dia itu dokumenter menceritakan dari tahun 1950, terus 1951, terus sampai 2010, dan dia dibikin di baru rilis film ini tuh tahun 2017. Oke, jadi dari keseluruhan isi dari film ini adalah film ini tentang perang ya antara Korea Utara dengan Korea Selatan yang Korea Utara ingin menginvasi daerahnya supaya lebih besar. Korea Selatan dibantuin oleh Turki dan Amerika, sedangkan Korea Utara dibantuin oleh Cina. Nah, lokasi perangnya itu ada di desa Kunuri gitu. Nah, ini terjadi sekitaran tahun 1950 sampai 1951, satu tahun perangnya. Satu tahun Korea Selatan dibantuin oleh Turki gitu ya. Nah, terus apa aja kejadian yang ada di situ? Ternyata yang menarik di sini bukan hanya perangnya itu, tapi yang menarik di sini adalah tentang adopsi seorang anak. Film ini mulanya itu divisualkan tentang kejadian zaman dulu ya, zaman dulu banget, dimana desa Kunuri itu adalah sebuah desa di Korea yang masih budayanya tuh masih zaman dulu gitu. Pada saat pasca perang kedua. Jadi gambaran kebudayaan Korea zaman dulu itu masih kayak pakai hanbok, terus rumahnya juga kayak dari kayu, pakai pagar kayu, terus ada jemuran kayu gitu. Nah, tapi saat itu juga si wamil itu mungkin udah wajib di Korea gitu. Jadi pada saat ada yang datang gitu ingin menyerang, bapak-bapak yang ada di desa itu tuh langsung di depan gitu, di barisan depan, sementara ibu-ibunya tuh kayak melarikan diri untuk menyelamatkan diri dan anaknya gitu. Dan mainan tradisional di situ juga kayak masih pakai kayu kayak gitu-gitu. Terus mereka masih beternak gitu ya, beternak bebek atau ayam. Nah, pada saat terjadinya perang, Amerika segera mengumumkan untuk mencari bantuan untuk Korea Selatan gitu ya. Nah, terus yang pertama kali ngerespon adalah negara Turki. Mereka mendatangkan banyak banget gitu tentaranya ke Korea untuk membantu perang itu dan juga membangun sekolah di sana. Nah, yang menarik di sini adalah ada salah satu dari tentara Turki ini yang menemukan anak kecil gitu di antara tumpukan-tumpukan mayat, dia masih hidup. Dan anak kecil ini tidak tahu namanya pada saat itu karena dia masih kecil dan dia trauma, dia nggak bisa ngomong untuk beberapa waktu. Anak ini dianggap sebagai anak kandung oleh tentaranya gitu. Nah, siapa tentara itu? Oke, jadi tentara ini namanya Sulaiman. Anak itu dibawa kemana-mana gitu dan anak itu nggak mau ditinggal oleh dia. Anak ini diberi nama Ayla. Nah, terus gimana sih karakter Sulaiman ini gitu ya? Nah, Sulaiman ini pada akhirnya sama Ayla dipanggil Baba atau ayah gitu ya, Baba dalam bahasa Turki. Nah, Sulaiman ini dia tuh berakhlak baik, sopan santun, terus penyayang binatang, dia suka kasih makan anjing, kasih makan semut. Terus budaya ini ya, kasih makan anjing sama kasih makan semut ini nurun sampai ke Ayla gitu. Nah, terus dia juga menyesal kalau membunuh gitu ya dalam perang. Habis itu dia juga cerdas gitu. Kecerdasannya dia itu ditunjukkan dalam beberapa adegan. Salah satu kecerdasannya itu adalah ketika dia melihat ada orang yang ingin ngebom mobilnya pada saat ditugasin ke unit 9 malam-malam. Terus kecerdasan lainnya itu dia bisa ngebenerin mesin mobil. Terus kecerdasan lainnya itu dia bisa mengatur strategi perang atau strategi bertahan ketika lagi diserang oleh Korut atau Cina gitu. Nah, hal lain dalam film ini, aku tuh suka banget dengan pertukaran budaya yang ada dalam film ini. Budaya Korea sama Turki gitu ya. Seperti Korea tadi digambarkan dengan wajahnya dia yang zaman dulu gitu, yang kayak rumahnya kayak dari kayu gitu. Terus mainan dari kayu kayak gitu-gitu. Turki juga sama. Jadi sebelum Sulaiman pergi ke
Korea, dia itu diperlihatkan gitu rumahnya kayak gimana. Jadi tone warna untuk rumah Turki pada saat itu ya asik asik banget gitu ya, ceria gitu tone warnanya. Nah terus budaya dia juga dari dulu memang suka kasih makan binatang gitu ya. Di Turki itu suka banyak ada orang yang ngasih makan binatang, baik anjing ataupun kucing. Dan budaya itu tuh dibawa ke Korea gitu, sampai kayak diturunkan ke Ayla gitu. Nah terus abis itu aku juga ngerti sih, ini ada satu budaya aku nggak ngerti di Turki, yaitu perempuan ketika ketemu cowoknya, ketemu laki-lakinya tuh kayak suka ngelapin pakai kain gitu. Ini aku pakai kertas kayak kain gitu. Nah, aku nggak tahu itu apa, aku belum cari tahu sih. Ya, jadi kayak si budaya itu tuh ada gitu di Turki. Nah, itu di zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang. Nah, terus pertukarannya tuh kayak gimana? Jadi selama mereka perang dan mengasuh Ayla jadi belajar bahasa Turki, terus mereka jadi belajar Hange gitu, jadi belajar aksaranya Korea. Nah, terus abis itu mereka belajar pakai sumpit, makan pada saat liburan di Tokyo, Jepang. Nah, terus si Ayla ini selalu ada ketika ayahnya atau si Baba ini, si Sulaiman ini latihan gitu. Dia belajar ngitung, belajar ngomong, belajar bicara. Jadi dia juga pada saat itu dia ngomongnya tuh bahasa Turki, Ayla ini gitu. Nah, dari tadi aku tuh menceritakan tentang isi dari film ini ya, teman-teman. Aku menceritakan tentang ada pertukaran budaya di sini, terus ada juga tentang sejarahnya gitu, penggambaran zaman dulu. Nah, terus apa sih yang premisnya tuh apa sebenarnya film ini gitu ya? Jadi kan gini ya, selama perang itu dia orang Turki ke Korea itu mengasuh anak gitu ya, namanya Ayla, dikasih nama Ayla. Nah, terus dalam perjalanannya ini Ayla selalu pengen deket-deket sama babanya atau sama Sulaiman. Nah, tiba saatnya Sulaiman harus pergi ke Turki, harus pulang gitu, dan digantikan oleh tentara lain, mungkin oleh negara lain gitu ya. Dan itu memang ceritanya dari sana tuh masih panjang si perangnya itu gitu. Nah, terus Ayla ini ingin ikut pergi ke Turki gitu, tapi pemerintah Turki melarang karena ya kita di sini sudah dibikinkan sekolah gitu. Pemerintah Korea melarang untuk anaknya dibawa oleh Turki karena ya dia orang Korea di sini aja gitu. Karena di sini juga udah ada sekolah dari Turki itu sendiri gitu ya, sekolah Ankara terus gitu. Nah, si Ayla ini dijemput oleh Ibu Jimin. Ibu Jimin ini adalah guru yang ngajar di sekolah Ankara ini. Ayla dijemput untuk sekolah di sana, terus tinggal di sana juga di asrama gitu. Karena juga di sana sama anak-anak dari anak-anak perang gitu, jadi yatim piatu. Nah, Ayla ke sana dijemput dan diantar juga oleh Sulaiman gitu pada saat dia mau pulang ke Turki. Nah, terus Aylanya nggak mau gitu, dia pengen ikut. Akhirnya ya udah dibawa lah sama Sulaiman. Mungkin Sulaiman juga karena dia sayang banget dan kalap gitu, jadi khilaf gitu, pengen membawa Ayla. Akhirnya Ayla itu dibawa pakai koper, guys, kopernya dibolongin. Nah, sampai di pelabuhan itu masih aman karena kopernya nggak diperiksa. Tapi Ibu Jimin ini mencari Ayla, mungkin dia menginformasikan kepada bapak tentara itu ya, bapak tentara yang ketuanya, ada ketua kolonel gitu ya, siapa ya namanya, aku lupa namanya, pokoknya ketuanya itu tahu gitu, dan Ibu Jimin sama ketua itu. Akhirnya ditanya lah Mas Sulaiman, dibuka kopernya di dermaga dan jadinya Ayla dibawa lagi gitu. Dari situlah perpisahannya gitu. Dan di situ di dermaga Sulaiman itu berjanji kepada Ayla. Oke. Nah, jadi menurut aku premis dari film ini adalah Sulaiman berjanji kepada Ayla bahwa dia akan kembali gitu. Jadi konfliknya itu dari situlah menimbulkan konflik-konflik lain gitu. Terus kamu mau tahu konfliknya apa? Nantikan ya di part kedua, karena ini bakal panjang banget sih menurut aku. Karena aku juga suka banget dengan film ini, dan ini film dokumenter panjang banget, jadi nanti kita lanjut di part 2-nya. Oke? Makasih. See you. Bye.